Zamiatul Aida dan rekan-rekan saya. Saya Rizka Putri Amriza. Saya Muhammad Sadian. Saya Mediana Tambunan. Kami akan mewawancara dan mencari ilmu tentang ITF Bangunan dan kaitannya dengan filsafat administrasi. Ikuti terus video kami pada kali ini dan akan ada wawancara bersama Pak Iman. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah sampah-sampah yang dikumpulkan dari pemulung-pemulung sekitar untuk dibawa ke ITF Bauran untuk dikelola. Sampah-sampah ini terdiri dari sampah botol, ada juga sampah-sampah kaleng, dan dikumpulkan menjadi tumpukan-tumpukan seperti ini. Lalu nanti akan dikelola oleh ITF Bauran. Ini adalah sampah yang dikumpulkan di ITF Bauran. Sampah-sampah ini terdiri dari sampah anorganik dan juga organik yang dikumpulkan dari berbagai tempat yang ada di Yogyakarta. Sampahnya ini dikelola. Ini merupakan sampah yang dikumpulkan dan menghasilkan kurang lebih 20-30 ton per harinya. Lalu dari sampah-sampah ini akan dikelola menjadi sumber tenaga baru yang dikelola di mesin sebelah sana. Pengelolaan dari ITF Bauran. Jadi sampah yang sudah dikumpulkan, yang sudah diolah, yang sudah dipilih lalu dibakar. Ini adalah alat yang dimiliki oleh ITF Bauran untuk mengelola sampah. Sampah yang dikelolanya juga memiliki beberapa proses sampai akhirnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Zamiatul Aida. Saya mahasiswi dari SDIN Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami berada di ITF Bauran dengan Bapak siapa? Imam Muhammad Santoso. Dengan narasumber kita pada hari ini Bapak Imam. Baik, kita lanjut saja ke wawancara berikutnya. Pertanyaan yang pertama, apa nilai dasar atau prinsip filosofis yang mendorong ITF Bauran untuk beroperasi? Apakah lebih efisien, berkelanjutan, kemanusiaan, atau sekedar menjalankan mandat regulasi saja? Itu untuk pertanyaan kami yang pertama, Bapak. Mohon jawabannya, Bapak. Oke, iya, siap. Terima kasih, Mbak. Posisi ITF Bauran diaplikasikan ya, dilaksanakan, kemudian harapan-harapan besarnya memang dasar dari analisis visibilitas studies di awal bahwa pengelolaan sampah di DIY itu masih model buang, bukan dalam konsep pemusnahan, sehingga lahirlah ITF Bauran atau intermediate. Istilah intermediate itu kan pesan antara dalam penyelesaian persoalan sampah berbasis perencanaan yang terarah, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kalau bahasa kami ya terintegrasi dan berkelanjutan. Itu visi yang kita munculkan di awal, sehingga ITF Bauran diharapkan sebagai learning process dalam pengelolaan sampah di masa datang, di mana pola olah dan pilah menjadi barometer utama. Olah itu adalah burning system atau pemusnahan, pilah itu dipilah. Jadi pilahan itu ada yang organik dan non-organik. Organik untuk bisnis makan ternak, kemudian kami tidak maggot memang, tapi makan ternak agak mudah. Maggot agak lebih butuh variasi dan biaya lebih, high cost. Kemudian non-organik dijual dalam bentuk pilahan halus, istilahnya kami udah dibagi 12 item bahan. Dijualnya itu kemana, Pak? Dijualnya itu ke pengepul. Jadi kami itu dalam posisi memang lebih ke terintegrasinya olah dan pilah. Nanti di pengepul akan dikembangkan menjadi bahan baku untuk masing-masing jenis. Misalnya plastik buat bahan baku plastik, atau kemudian kertas untuk bahan baku kertas, logam dengan bahan baku logam. Poinnya di situ sih. Hanya untuk organik dan non-organik ya, Pak?
Terus kalau untuk yang limbah B3 di sini gimana nggak yang Kalau limbah B3 ada regulasinya sendiri. Jadi kajian UKL kami adalah kajian UKL limbah sampah non B3. Karena kalau B3 itu regulasi pemusnahannya itu dengan karakter yang berbeda dengan insentrasi persampahan, begitu. Jadi berarti di sini nggak nerima limbah B3 atau apa? B3 secara umum kadang terbawa Ya. oleh angkutan yang membawa dari rumah sakit. Tapi kita warning karena lagi-lagi sistem pemusnahan di sini tidak khusus bicara B3. Begitu. Baik, penjelasannya yang sangat luar biasa, Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya atau yang kedua adalah apa tujuan strategi yang ingin dicapai ITF Bauran dalam jangka yang panjang? Apakah ingin menjadi model pengelola sampah yang berbasis teknologi, pusat edukasi publik, atau instrumen kebijakan perubahan perilaku masyarakat? Ini tujuan strateginya, Pak. Jadi agak susah jawabnya karena semua yang jangan tanyakan muncul di sini. Jadi pusat pembelajaran ya karena beberapa universitas agak tertarik dan beberapa lembaga sosial lain dan siswa untuk memberikan edukasi lah kalau kami bilang bagaimana tata kelola sampah dari hulu sampai hilir dan bagaimana pengelolaan dengan sistem hulu dan hilir. Harapannya ITF Bauran tadi nyambung adanya edukasi di masyarakat ya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian bahwa pengelolaan sampah dibutuhkan kesadaran dari pembuat sampah. Kalau bahasa kerennya itu kan sampahku bukan sampahmu bukan sampahku. Oh iya benar. Itu sampah mereka, sampah Anda semua itu adalah sampah yang harus dipilah minimal organik dan anorganik. Nah harapan kita bahwa dengan pilihan sampah itu maka pemusnahan akan lebih mudah, tidak tercampur yang basah dan yang kering. Yang kedua, ketika sudah terpilah akan mempermudah bagaimana bahan-bahan ini sesuai dengan fungsinya kita gunakan di sini ya. Salah satunya dimusnahkan. Itu yang menjadi ikon pembelajaran yang ada di ITF. Makanya istilah intermediate itu kan semacam pesan atau message-nya tadi dalam visi dan misinya adalah bagaimana mengintegrasikan dan bagaimana berkelanjutan pada isu yang luas sih sebenarnya, isu karbon, isu global. Makanya sampai bagaimana unsur abu yang dilahirkan atau dihasilkan sebagai flying ash, bottom ash-nya pun kita pikirkan dengan cara kemitraan ya. Walaupun kami lagi-lagi kembali ke pemusnahan sebagai core bisnisnya. Kalau itu boleh tanya, di sini berapa ton sehari Pak menampung sampah itu? Perharinya? Iya, perharinya per berapa? hari itu rata-rata kota Jogja itu 5 truk yang rata-rata itu 5 ton. Dan itu 3 truk rata-rata kira-kira 12-13 ton. Swasta itu sekitar 5 ton sampai 7 ton per hari. Ya, tinggal dihitung tadi. Jadi estimasi kami itu seminggu sehari itu rata-rata nerima 35 sampai 45 ton sampah dari berbagai pihak, khususnya dari sampah DLH Kota Jogja, DLH Kabupaten Bantul dan pihak swasta. Swasta terbagi dari beberapa sih. Kadang ada pondok pesantren, ada dari industri, ada swasta lainnya begitu. Kalau sampah yang sulit untuk dimusnahkan itu apa Mbak? Maksudku kayak Ya. sampah basah atau Bukan, kalau itu masih bisa. Yang Masih paling bisa. susah itu pasir, batu. Makanya itu kita pisahkan. Kalau pecah belah itu biasanya kita jual pecah belah walaupun cukup murah, tetapi dia akan mengurangi residu sistem yang ada di sini karena insentrasi kami berkapasitas suhu di 1000 itu tidak bisa mentitik leburkan bahan yang tadi saya sampaikan. Kalau logam masih bisa, bisa. sebagai unsurnya malah diuntungkan di abunya karena di abunya kemudian terpisah antara logam, besi dan lainnya. Itu punya nilai yang lebih, termasuk logam lain yang punya nilai lebih sekitar sekilnya bisa sampai 80-60 ribu, tapi itu harus melalui proses yang sendiri ya, makanya butuh kemitraan begitu. Jadi coba kalau hancuran dari elektronik itu kan dalamnya ada emasnya juga, kita kan nggak pernah tahu begitu. Wah. Oke. Sangat menambah ilmu.
Oke, untuk pertanyaan terakhir atau yang penutup ini adalah sebagai refleksi filosofis. Terus apa pesan Bapak kepada masyarakat dan generasi muda mengenai peran mereka dalam tata kelola lingkungan? Apakah kesadaran lingkungan seharusnya dianggap sebagai pilihan moral atau kewajiban publik saja? Ini pesan untuk kepada masyarakat. Ya itu tadi sebenarnya pesan itu gampang Mbak. Dan Mas dan serta teman-teman sekalian Bapak Ibu, sampahmu bukan sampahku. Itu poin yang paling simpel yang menjawab bahwa kelolalah sampah dengan baik, pilah organik dan anorganik. Kemudian jadikan sebuah kesadaran bahwa sampah yang Anda lahirkan itu bikin susah orang-orang di alur proses kemudian. Itu pesan pertama. Itu kedua, bangunlah kreativitas dalam tata kelola sampah di publik. Karena tadi kalau ngomongin filsafat, kesadaran kritis itu datang dari person dan kemudian jadi kepentingan kolektif dari sebuah ekosistem lah kalau bahasa kerennya. Tapi kalau tidak terjadi di individunya, maka ekosistem selanjutnya akan rusak secara langsung. Jadi artinya langsung, tidak perlu nunggu waktu. Dan itulah PR yang terjadi hari ini. Secara keseluruhan ya, kesadaran kita itu kan sebenarnya kesadaran yang sifatnya tidak mutlak. Terima kasih telah menonton video kami. Kesimpulan dari video kami akan dijelaskan oleh Mata. Oke, guys, kesimpulan dari video wawancara kami adalah bahwa Kota Jakarta ini masih darurat sampah. Banyaknya sampah yang masuk ke ITF Bauran ini, ada sampah organik, anorganik, itu dipilah. Dan setiap harinya di sini sekitar menampung 20 sampai 30 ton per harinya. Dan jam kerjanya pun di shift atau yang kayak di per jam gitu. Lalu selanjutnya adalah, dan kata-kata yang terakhir adalah, ayo jaga lingkungan kita dari sampah. Karena Sampahku, sampahku. Sekian video kami di ITF Bauran. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.